kelas MB5C di Politeknik Negeri Medan. Hari ini, saya akan berbagi cerita tentang salah satu film favorit saya yang inspiratif serta memotivasi kita semua. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pemuda asal Thailand yang dengan gigih memulai bisnis dan berhasil menjadi seorang miliarder bernama Top Ithipet. Film ini dirilis pada Oktober 2011 dengan judul The Billionaire. Pada awal kisahnya, Top Ithipet duduk di bangku SMA. Top tidak peduli dengan pendidikannya dan tidak peduli dengan masa depannya. Sangat berbeda dengan kakak-kakaknya yang berhasil kuliah dan bekerja di Cina. Saat itu, Top kecanduan bermain game online. Dan pada suatu saat, seseorang ingin membeli item senjata game online miliknya seharga $500 Singapura atau setara dengan 12.000 baht. Hal inilah yang menjadi awal bisnis Top dalam meraup banyak keuntungan, sehingga ia dapat membeli mobilnya sendiri. Tetapi keberhasilan inilah yang menyebabkan Top menjadi orang yang sombong. Hal tersebut tidak disukai oleh ayah Top. Terlebih lagi, Top tidak lulus dalam seleksi perguruan tinggi negeri. Suatu hari, akun game online milik Top diblokir karena dianggap disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Bersamaan dengan itu juga, bisnis ayahnya mengalami kebangkrutan sehingga keluarga mereka terlilit hutang sebesar 40 juta baht. Akhirnya, Top beralih bisnis untuk menjual DVD player. Tetapi naasnya, Top ditipu. DVD player tersebut adalah DVD player bajakan yang gampang rusak. Top mengalami kerugian dan terpaksa menggadaikan jimat ayahnya dengan harga 100.000 baht untuk membiayai kuliahnya di perguruan tinggi swasta. Pada saat kuliah pun, Top tidak serius kuliah. Ia sering bolos dan hanya menitipkan tape recorder untuk merekam penjelasan materi dari dosen-dosennya. Top menghadiri pameran Food Expo dan tertarik dengan sebuah mesin penggoreng kacang. Ia pun menyewa mesin tersebut untuk memulai bisnis kacang yang baru. Ia melakukan survei lapangan langsung bagaimana cara mengolah kacang agar menjadi enak dan gurih, dan bagaimana cara strategi agar pelanggannya banyak yang datang. Tetapi bisnis kacang tersebut tidak berjalan lama. Bisnis kacang yang dijalankannya dengan pamannya di mall terpaksa ditutup karena mesinnya mengeluarkan asap dan mengotori mall. Lagi-lagi, bisnis yang dijalankan oleh Top Ithipet mengalami kegagalan. Akhirnya, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Cina karena telah terlilit hutang di Thailand. Tetapi, Top menolak. Top ingin tetap berada di Thailand. Akhirnya, Top berinspirasi untuk memulai bisnis baru. Ia memulai bisnis baru yaitu cemilan rumput laut, terinspirasi dari sang kekasih. Tetapi, dalam mengolah rumput laut tersebut, Top mengalami kegagalan. Semua yang ia coba mengalami kegagalan. Rasa rumput lautnya menjadi pahit dan tidak layak untuk dijual. Pada suatu saat, hanya tinggal satu buah lagi rumput laut, itu pun sudah terkena air hujan. Akhirnya Top menggorengnya kembali dan mendapatkan rasa yang sempurna. Lalu setelah itu, Top mengunjungi sebuah universitas teknologi pangan dan bertanya kepada dosen tersebut bagaimana caranya mengawetkan makanan agar tidak mudah basi. Setelah mendapatkan strategi-strategi tersebut, akhirnya Top menjual produk rumput laut tersebut di pusat perbelanjaan di mall. Tetapi, seperti yang kita ketahui, produk tersebut tidak dapat menghasilkan uang dengan cepat.
Akhirnya, Top mendengarkan kembali rekaman tape recorder dari sang dosen yang mengatakan strategi hutan rimba. Top akhirnya menawarkan produknya ke perusahaan 7-Eleven, yaitu kalau di Indonesia seperti Alfamaret atau Indomaret. Akhirnya, Top menemui manajer 7-Eleven, tetapi produknya ditolak karena kemasannya dianggap belum memenuhi standar dan harganya terlalu mahal. Tidak pantang menyerah, Top memperbarui produknya serta bantuan desainer dia memperbarui kemasannya. Dia kembali menemui sang manajer, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, Top meninggalkan sampel makanan tersebut kepada Satpam. Satpam serta karyawan di perusahaan tersebut memakan cemilan rumput laut buatan Top Etipet, dan mereka mengakui rasanya sangat enak. Akhirnya 7-Eleven setuju menandatangani kontrak dengan Top Etipet, yaitu menyediakan 72.000 kemasan cemilan rumput laut untuk disebarkan di 6.000 cabang 7-Eleven di Thailand. Tetapi untuk membuat produk sebanyak itu, Top tidak memiliki pabrik. Top juga akhirnya mengalami depresi. Bagaimana ia harus mendapatkan uang untuk memperoleh pabrik? Ia baru ingat bahwa keluarganya memiliki sebuah kantor. Ia akhirnya mengubah kantor tersebut menjadi pabrik kecil yang dapat digunakan untuk memproduksi rumput laut tersebut. Pihak 7-Eleven akhirnya menginspeksi pabrik tersebut, tetapi pabrik tersebut tidak memenuhi standar 7-Eleven. Tetapi akhirnya 7-Eleven menyetujui produk tersebut, dan akhirnya produk tersebut diterima dan disebarkan di 6.000 cabang 7-Eleven. Setelah 2 tahun bergabung di 7-Eleven, Top Etipet berhasil melunasi utang-utang keluarganya. Ia juga berhasil mengekspor produknya ke 27 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nama produknya yaitu Thai Kanoy, yang memiliki arti pengusaha muda. Kita dapat menemuinya di Indomaret ataupun di Alfamart. Sekarang, Top Etipet memiliki 2.500 karyawan dan berpendapatan 1.500 juta baht atau sekitar 450 miliar rupiah. Dan ia sekarang memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. 3 hal yang penting dalam film ini yaitu kemauan, kerja keras, serta rela berkorban. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Top Etipet, sesuatu mungkin akan kau dapatkan, tetapi hal lain mungkin akan hilang daripadamu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga film ini dapat menginspirasi kita agar menjadi semangat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kita masing-masing. Atas kesalahan saya minta maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.